Kamu nunggu siapa hari ini? Orang yang pernah kamu tolong, tapi sekarang pura-pura lupa? Atau bos kamu yang kamu kira bisa tiba-tiba naikin gaji tanpa sebab? Atau mungkin kamu masih menaruh harap sama ucapan nanti aku bantuin dari orang-orang yang bahkan gak pernah tanya kabar kamu sejak kemarin? Kalau iya, berarti kamu sedang meletakkan harapanmu di tempat yang salah. Kamu sedang mengirim surat ke alamat yang tidak akan pernah membalas. Kamu sedang menyandarkan nasib pada pundak manusia yang bahkan belum tentu kuat menyangga hidupnya sendiri. Dan ketika semua itu tidak terwujud, kamu kecewa, tapi kecewamu bukan salah mereka. Itu karena kamu lupa satu hal yang seharusnya jadi pegangan rezeki gak datang dari manusia. Seperti biasa, sebelum kita lanjut lebih dalam, izinkan channel ini berhenti sejenak untuk bersyukur atas hadirmu di sini. Kamu sahabat nafas baru yang tak pernah lelah menyelami makna, yang tidak lari dari luka tapi malah memeluknya, yang memilih hadir bukan untuk sekadar menonton, tapi untuk merenung dan menyadari. Terima kasih karena keberadaanmu bukan cuma angka di analytics. Kamu adalah bukti bahwa kata-kata masih punya daya, bahwa suara yang pelan masih bisa mengetuk dada, dan bahwa spiritualitas bukan hanya urusan di masjid, tapi juga dalam cara kita menyikapi kegagalan, kekecewaan, dan rezeki yang tak kunjung datang. Rezeki gak datang dari manusia. Kalimat ini terdengar sederhana, tapi dalamnya lebih tajam dari luka yang ditinggal saat butuh. Lebih benar dari janji-janji dunia yang kadang palsu. Di dalam Islam, Allah menyebutkan dengan tegas, sesungguhnya Allah pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Surat Az-Zariyat ayat 58. Bukan kamu yang lemah, bukan mereka yang pelit, tapi kadang kamu yang lupa bahwa manusia tidak punya kuasa untuk memberi apa-apa tanpa izin dari Yang Maha Kuasa. Kita terlalu sering mempercayakan rezeki pada nama, lupa bahwa nama Allah lah yang paling awal dan paling akhir. Bayangin kamu lagi butuh nyalain HP karena lobat, lalu kamu colokin ke dinding, tapi listriknya mati colokan, bisa kelihatan gagah. Tapi kalau tidak ada aliran dari pusatnya, semua itu cuma ilusi. Begitu pula manusia kaya, bisa berkuasa iya, tapi kalau Allah gak gerakan hatinya untuk membantumu, dia akan jadi patung hidup yang hanya kamu puja dalam sia-sia. Dan yang paling menyedihkan, kita mulai menyembah colokan, kita minta-minta ke makhluk, padahal yang punya daya justru kita lupakan. Lucu ya, kita ini ngakuin diri beriman, tapi setiap pagi yang dicari bukan arah kiblat, tapi notifikasi, transferan. Kita syalat 5 waktu, tapi kita tidak pernah benar-benar percaya kalau Allah bisa ngasih rezeki dari jalan yang tak terduga. Kita rajin ikut kajian, tapi tetap stalking akun orang kaya buat cari inspirasi. Bukan karena ilmunya, tapi karena berharap semoga aku juga sekaya dia. Lalu saat gagal, kita kecewa ke semesta. Padahal yang salah itu kompas batin kita sendiri. Tauhid bukan cuma doktrin, ia adalah cara berpikir. Kalau kamu bilang Allah Maha Pemberi, tapi kamu masih marah saat bosmu tak bantu, itu artinya hatimu masih belum bertauhid sepenuhnya. Dalam surah At-Talaq ayat 2-3, Allah sudah kasih garansi yang lebih pasti dari semua kontrak kerja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan memberikan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Arah yang tak disangka-sangka itu bukan clickbait, itu janji, tapi janjinya tidak jatuh pada hati yang ragu. Bangun pagi bukan untuk cemas, bangun pagi untuk afirmasi yang hidup. Bilang ke diri sendiri, rezekiku bukan tergantung siapa yang suka padaku, tapi siapa yang Allah gerakkan untuk mencintaiku. Aku tidak perlu dicintai dunia, cukup diridhoi langit. Kalimat ini bukan mantra, tapi penanda bahwa jiwamu mulai kembali sadar pada siapa sumber segalanya. Sekarang aku tanya sejujur-jujurnya, selama ini kamu nunggu rezeki dari siapa? Apakah kamu sedang menanti manusia atau sedang menjemput rencana Allah? Coba tulis jawabanmu di kolom komentar. Bukan buat saya, tapi buat diri kamu sendiri. Biar kamu tahu, kamu sudah sejauh mana tersesat dan sudah sedalam apa kamu ingin pulang. Karena kadang jawaban yang kita tulis hari ini bisa jadi pintu bagi orang lain yang sedang kehilangan arah. Sampai jumpa di video selanjutnya bersama jiwa yang mulai jujur dan hati yang mulai sadar. Rezeki tidak akan datang dari arah yang kamu paksa, tapi dari sisi yang kamu ikhlaskan. Nafas baru bukan sekadar konten,
tapi tempat menyelamatkan cara pandang.